Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai pembacaan portofolio dan judul glaukoma. Langsung saja untuk mengisi waktu. Pertama, untuk identitas pasien, nama Tuan K, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki. Untuk agama pekerjaan alamat tidak disebutkan. Untuk anamnesis, lalu utama penurunan penglihatan secara tiba-tiba pada mata kiri sejak satu minggu lalu. Untuk penyakit sekarang, pasien laki-laki 66 tahun datang dan keluar penurunan penglihatan secara tiba-tiba pada mata kiri sejak satu minggu lalu sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluhkan bahwa pada saat melihat jauh hanya dapat melihat seperti bayangan. Selain itu, pasien mengeluh mata kiri merah dan nyeri. Nyeri dirasakan terus-menerus dan menghilang setelah tidur sebentar. Tremor muntah. Riwayat trauma dan penggunaan obat-obatan tetes mata yang lama sebelumnya disangkal. Riwayat menggunakan kacamata, hipertensi, diabetes mellitus, trauma pada kedua bola mata tidak ada. Untuk riwayat penyakit mata sebelumnya tidak ada. Untuk riwayat penyakit mata keluarga tidak dilampirkan. Riwayat trauma tidak ada. Untuk riwayat penyakit lain juga disebutkan tidak ada. Riwayat pengobatan juga riwayat penggunaan obat-obatan tetes mata sebelumnya disangkal. Untuk pengawasan fisik, keadaan umumnya sakit sedang, kesadarannya kompos mentis. Untuk tanda vitalnya tekanan darah 120/85 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk oftalmologinya, untuk sistem penglihatan, untuk OD-nya 6/60 dan noise-nya 3/60. Untuk koreksi DC distansi pupil dan kacamata lama tadi tidak disebutkan di jurnalnya. Untuk pemeriksaan oftalmologi untuk inspeksi, untuk palpebra, untuk edem pada OD dan S tidak ada. Silanya tidak disebutkan pada jurnal. Aparatus lakremalisnya juga tidak ada. Untuk mekanisme muskular tidak dilampirkan di jurnal. Untuk konjungtivanya tidak ada kronis. Untuk kornea terdapat kemudian pada sinistra. Untuk bilik mata depan dan iris tidak disebutkan di jurnalnya. Untuk pupil pada D-nya miosis dan refleks dan OS-nya dilatasi. Untuk lensanya ordinasinya jernih. Untuk palpasi tekanan intraokulernya untuk kode tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilampirkan di jurnalnya. Untuk OS-nya terhadap untuk termometernya N+2. Untuk menyertakan tidak ada, masa tumor dan granular perikular tidak ada. Untuk diagnosis glaukoma akut primer sudah tertutup pada untuk terkena timoral melihat 0,5%, ada 2 kali tetes per hari. Sitrol 3 kali 1 tetes pada per hari. Karpin 1%, 2 kali 1 tetes per hari. Acetazolamid 3 kali 250 mg dan KSR 2 kali 1 tablet. Terima kasih. Baiklah. Saya serahkan ke moderator. Kembalikan. Kasih saya. Makin ajar.
Ada pertanyaan enggak? Putus-putus ini ya. Teman-teman mungkin ada yang bertanya. Suara saya kedengar enggak? Terus putus juga enggak? Tapi agak putus-putus kadang-kadang enggak. Putus-putus ya? Coba kita bahas satu-satu ya. Kalau nggak ada pertanyaan sudah. Ini kasus dengan keluhan utama apa? Coba slide berikutnya. Ada laki-laki 66 tahun datang ke tempat praktek dokter UGD misalnya. Toh, slide berikutnya. Dengan keluhan utama penglihatan menurun tiba-tiba sejak satu minggu yang lalu kan. Nah, kalian harus periksa kalau tiba-tiba tidak bisa melihat usia 66 tahun, kemungkinan diagnosanya apa aja. Untuk menyingkirkan kalian perlu pertanyaan apa? Penglihatan tiba-tiba kabur. Bisa dengerin? Putus-putusnya. Tapi dok, maaf dok, putus-putus dok. Waduh, gimana ini? Gak apa-apa deh. Ini kan nanti saya jelaskan aja. Terus saya kasih rekamannya ini, saya jelaskan kesalahannya. Terus nanti tonton di YouTube-nya ya. Jadi intinya kalau mata kabur tiba-tiba, kalian harus tanyakan, ini disertai mata merah nyeri apa enggak? Ya, mata merah nyeri. Nah, kalau sudah menurun tiba-tiba mata merah dan nyeri, kemungkinan diagnosanya bisa apa aja? Keratitis. Yang akut glaukoma, ya kan? Terus apa lagi? Uveitis, ya, dan lainnya ya. Nah, pada pasien ini perlu apa lagi untuk diperiksa untuk menyingkirkan? Terus ternyata dari anamnesanya keluhan mual muntah terus menerus, ya. Terus slide berikutnya, coba slide berikutnya. Riwayat tidak ada, normal semua. Terus status matanya, status oftalmologinya, status langsung aja, status oftalmologi. Nah, fotonya tadi nggak jelas ya, nggak jelas. Jadi seperti kasus pertama tadi, portofolionya setelah ketemu virus 6/60 sama 3/60 dikoreksi bisa apa enggak? Ya, kalau mata kanan bisa dikoreksi, berarti minus berapa? Tulis. Yang mata kiri tidak bisa koreksi, ya boleh negatif. Ya, ADD-nya berapa? Ditulis harusnya. Ya, ini kalau melihat tadi sekilas, harusnya kanan itu bisa maju dengan pinhole. Dikoreksi ada minusnya atau plusnya. Ya.
Kemudian yang kiri itu tidak dapat dikoreksi. Ya, coba kita lihat slide berikutnya. Pinhole negatif, itu seharusnya gitu. Cara membuat status. Nah, ini dibuktikan kalau pinhole-nya nggak maju, ada media refraksi yang terganggu. Di situ ada edema kornea. Ya, edema kornea itu mengganggu visusnya jadi turun 3/60. Tapi masalahnya kenapa konjungtivanya nggak ada hiperemis? Jadi pikirnya berawal dari visusnya tidak maju, tidak bisa dikoreksi, berarti ada media refraksi. Di sini ada kornea, salah satu media refraksi odim, artinya berisi cairan, tidak jernih lagi. Biasanya atau secara teori itu diikuti dengan hiperemis, dengan injeksi kornea, ya perikorneal injeksi itu sebenarnya. Itu hiperemisnya kok nggak ada, berarti ngawur. Kemudian kelopak mata juga ada spasme, dia akan slow melihat, dia akan memusingkan mata, ada spasme, hiperemis korneal injeksi, ada edema. Dibuktikan juga ada mid dilatasi. Terus kenapa kok nggak bisa melihat BMD dan iris? Di situ kok kosong. Seharusnya kan ditulis di situ ada BMD-nya, ada flare cell-nya apa enggak. Terus ada dangkal apa dalam apa enggak BMD-nya, irisnya gimana. Ya. Lensanya jernih berarti nggak ada kataraknya. Banyak salahnya ini. Gambarannya nggak khas, nulisnya juga nggak bagus. Ya, terus slide berikutnya. Nah, ini tekanan intraokulinya tinggi ya, +2. Tuh. Terus slide berikutnya. Oh, nggak ada pemeriksaan apa lagi yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa glaukoma. Ini kamu diagnosa glaukoma. Tapi dok, tidak ada dok untuk dari jurnalnya dok. Ya nggak apa-apa. Sekarang saya tanya ini, dok. Muhammad Rafli, untuk menegakkan diagnosa glaukoma itu butuh pemeriksaan apa aja? Kalau nggak ada, di situ apa aja yang kamu bisa usulkan? Dok, untuk pemeriksaan tekanan TIO-nya dok. Apalagi menggunakan apa itu? Ada 3 ya. Untuk menggunakan diagnosa glaukoma ada 3. 1, TIO menggunakan apa? Selain palpasi, tadi kan ada palpasi. Lapangan pandang dok. Ya, lapangan pandang. Nggak dilakukan loh. Ada datanya. Terus apa lagi? Yang lainnya bisa bantu itu. Oniskopi dok. Apa? Jadi tekanan intraokuli menggunakan siot yang wajib kalian bisa ya, siot. Kemudian dicek lagi lapangan pandangnya. Bisa pakai konfrontasi tes, perimetri yang lebih canggih. Terus ketiga, kalian cek sidirasinya menggunakan funduskopi. Itu yang wajib kalian kuasai ya, kompetensinya 4A tindakannya. Nanti kalau di rumah sakit semua harus dicoba. Tulisan siot, perimetri sederhana menggunakan konfrontasi tes. Kemudian funduskopi melihat sidirasio untuk menegakkan diagnosa glaukoma.
Kemudian kalau kamu bilang ya primer, gimana? Kenapa kok ini disebut primer? Apa membedakan sekunder sama primer? Tapi dok, kalau dia primer dok, nggak ditahu penyebabnya dok. Kalau sekunder? Sekunder dia dok, karena penyebab dok, karena ada penyebab lain dok. Ya, bisa trauma, bisa uveitis atau infeksi. Kemudian sudutnya kenapa tertutup? Meriksanya gimana cara menentukan dia sudut terbuka atau tertutup? Pakai memeriksa apa? Sudut tertutupnya. Sudut yang dibentuk oleh apa sih? Nggak ada yang tahu. Pernah dengar gonioskopi? Ya, itu menggunakan pemeriksaan gonioskopi. Jadi kalau melihat data di atas, nggak bisa disebut glaukoma akut primer sudut tertutup. Yang memenuhi syarat baru akut primer, mata kiri akut primer. Dan istilah sekarang ini disebut dengan PAC, akut, ya, primer angle closure. Akut sudut tertutup primer, ya, bukan glaukoma karena nggak ada pemeriksaan. Pada kondisi seperti ini nggak bisa difundoskopi karena korneanya udim, nggak bisa dilihat lapang pandangnya karena visunnya 3/60 dan udim, itu bias sekali. Jadi kalian harus mengganti kebiasaan lama. Ini kan biasanya diajarkan toh. Ini istilahnya adalah primer akut sudut tertutup, ya, diagnosanya itu, ya. Terus slide berikutnya. Terapi. Nah, terapinya sudah betul standar, ya. Pada kasus akut primer sudut tertutup, kasus seperti ini, ya, dengan menurun mendadak, penglihatannya menurun mendadak, merah, nyeri, mual muntah, kelopak matanya spasme, injeksi konjungtiva perikorneal, korneanya udim, POA-nya dangkal, pupil refleksnya midriasis, tekanan intraokuler tinggi. Nah, penanganan laksananya standarnya timolol, terus steroid tetes. Ini sinusitrol itu isinya steroid, bisa ditambahkan pilokarpin, kemudian azedosalamid, ya. ASR itu vitamin untuk mengurangi efek samping dari azedosalamid, itu protap standar, ya. Kalau tidak ada azedosalamid kita bisa pakai gliserin oral, ya. Gliserin itu kayak gel diminum. Kalau nggak ada lagi, kalau ada manitol infus diberikan manitol infus 1 mg per kilogram berat badan, diinfuskan di drip. Itu protap standar primary angle closure akut, wajib diketahui oleh dokter umum, ya. Kemudian slide berikutnya.
sudah habis. Ya sudah, ada pertanyaan lagi nggak? Ini penjelasan hukum bisa kalian dilihat di YouTube saya ya, ada